Setiap tahun, lebih dari 200.000 orang dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan, dan puluhan ribu di antaranya kehilangan nyawa. Laporan internasional menunjukkan bahwa tidak sedikit dari kasus ini berkaitan langsung dengan makanan yang diimpor dari Tiongkok. Hal yang menghantui saya adalah kenyataan bahwa makanan-makanan seperti ini semakin banyak masuk ke negara kita Indonesia. Kebanyakan orang tidak menyadari bahayanya dan membelinya untuk dimakan setiap hari. Bayangkan sejenak. Besok saat Anda duduk makan bersama cucu-cucu Anda, sepotong ikan, semangkuk sup, atau segelas jus mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi di dalamnya bisa terkandung bahan kimia beracun. Dan hanya dalam beberapa tahun kemudian, hal itu bisa meninggalkan penyakit tak terduga seperti penurunan fungsi hati, kerusakan ginjal, bahkan kanker. Kita semua tahu bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih lemah. Namun, mengapa kita harus mempertaruhkan kesehatan dan nyawa? Mengapa kita harus membebani diri sendiri dengan memakan makanan yang kelihatannya murah, tetapi pada akhirnya menjadi makanan termahal di dunia? Nama saya Dr. Budi Hartono. Saya telah bekerja sebagai dokter selama lebih dari 35 tahun dan telah merawat banyak pasien lansia secara langsung. Saya telah melihat tak terhitung banyaknya pasien yang menjadi beban bagi anak-anak mereka karena keracunan makanan. Jika Anda tidak ingin merusak kesehatan Anda, harap tonton video ini sampai selesai. Saya akan memberitahu Anda 10 makanan impor dari Tiongkok yang sama sekali tidak boleh kita makan. Bahkan jika diberikan secara gratis sekalipun. Bisakah Anda menebak apa saja itu? Saya yakin setidaknya 3 di antaranya sudah ada di dapur Anda saat ini. Jangan sampai terlewatkan. Saat Anda mendengar cerita tentang makanan pertama, Anda mungkin tidak akan pernah ingin memakannya lagi. Jika Anda pernah curiga bahwa makanan impor dari Tiongkok itu berbahaya, silahkan tinggalkan komentar dan mari kita mulai perjalanan memeriksa daftar ini bersama saya. Mari kita mulai dari nomor 10. Buah-buahan dan jus buah. Anda mungkin sering mendengar tentang vitamin yang terkandung dalam apel, semangka, atau buah-buahan tropis. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa makanan yang terlihat menyehatkan itu bisa menjadi racun yang masuk ke tubuh jika diimpor dari Tiongkok. Dalam sebuah survei terhadap 100 botol jus apel impor asal Tiongkok, ditemukan bahwa 30 botol di antaranya mengandung arsenik yang melebihi batas standar. 1 dari 3 botol mengandung zat beracun, dan Anda memasukkannya begitu saja ke dalam lambung, darah, hati, dan ginjal Anda. Saya ingat dengan sangat jelas cerita seorang nenek berusia di atas 65 tahun yang tinggal di Surabaya. Sebut saja Ibu Siti. Beliau sangat memperhatikan kebiasaan makannya dan meminum jus apel impor dari Tiongkok setiap pagi. Beliau percaya itu bisa menambah vitamin dan membantu pencernaan. Awalnya, tubuhnya terasa semakin sehat, tetapi hanya beberapa tahun kemudian, tubuhnya semakin lemah. Kulitnya menjadi pucat, sering pusing, dan rasa lelah yang tak kunjung hilang. Ketika pergi ke rumah sakit, beliau didiagnosis keracunan logam berat. Penyebabnya tidak lain adalah jus apel yang beliau minum dengan penuh kepercayaan setiap hari. Mengapa buah dan jus buatan Tiongkok begitu berbahaya? Alasannya adalah karena dalam proses penanaman, petani menggunakan pestisida yang mengandung arsenik secara berlebihan. Arsenik adalah zat beracun yang ditetapkan oleh WHO sebagai karsinogen penyebab kanker. Pestisida tidak hilang meskipun buah sudah matang, melainkan meresap jauh ke dalam daging buah. Saat diperas menjadi jus, bahan kimia tersebut larut begitu saja dan masuk ke dalam tubuh. Masalah seriusnya adalah tubuh manusia tidak dapat membuang arsenik atau logam berat lainnya sepenuhnya. Zat-zat itu menumpuk sedikit demi sedikit di hati, ginjal, dan tulang. Lalu, setelah bertahun-tahun berubah menjadi penyakit kronis berbahaya seperti penurunan fungsi hati, gagal ginjal, penyakit kardiovaskular, bahkan kanker. Anda mungkin berpikir tidak apa-apa meminumnya sedikit setiap hari, tetapi ingatlah, sedikit itulah yang jika diulang ribuan kali akan menjadi pelaku utama yang menghancurkan kesehatan secara perlahan. Lalu, bagaimana cara mengenali buah dan jus seperti ini? Biasanya, kemasan produk impor dari Tiongkok bertuliskan huruf Hanzi sederhana atau frasa Made in PRC People's Republic of China. Harganya jauh lebih murah dibandingkan produk lokal Indonesia.
dan harga yang terlalu murah itu sendiri adalah tanda yang mencurigakan. Untuk buah segar, kulitnya terlalu mengkilap dan warnanya terlihat rata secara tidak wajar. Tetapi saat digigit, rasanya hambar dan tidak ada aroma alami. Jus botolan impor seringkali memiliki tanggal kedaluarsa yang sangat panjang, bisa lebih dari 1 tahun, yang berarti menggunakan pengawet yang kuat. Beberapa botol saat dibuka tidak mengeluarkan aroma segar khas buah, melainkan bau yang agak menyengat dan asing. Semua tanda ini adalah peringatan. Solusinya sederhana. Saya menyarankan Anda untuk hanya membeli buah dan jus lokal Indonesia. Terutama, pilihlah produk yang memiliki sertifikasi GAP Good Agricultural Practices atau sertifikasi organik. Jika ingin minum jus, yang terbaik adalah membeli buah segar dan memblendernya sendiri di rumah. Dengan cara ini, Anda tidak hanya merasa aman dengan asal-usulnya, tetapi juga bisa menikmati rasa buah yang asli. Segelas jus buatan sendiri bisa melindungi Anda dari perawatan rumah sakit selama puluhan tahun ke depan. Sekarang mari beralih ke makanan kedua berikutnya, ikan air tawar dan udang. Ada kisah dari Pak Bambang, seorang pria berusia 71 tahun yang saya temui di Semarang. Beliau sangat menyukai sup ikan. Jadi, beliau hampir setiap hari membeli ikan beku impor murah di pasar. Awalnya, beliau berpikir itu baik untuk kesehatan, karena menambah asupan protein. Namun, setelah 1 tahun, kesehatannya memburuk dengan cepat. Tubuhnya lelah dan bengkak, hingga akhirnya dirawat di rumah sakit dan harus menjalani cuci darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan ginjalnya rusak parah akibat asupan antibiotik dan bahan kimia berlebih yang tertinggal di dalam ikan. Pak Bambang sangat terkejut seolah tak percaya. Makanan yang selalu dimakannya ternyata adalah pembunuh tersembunyi yang mengancam kesehatannya. Fakta yang tidak diduga banyak orang adalah bahwa sebagian besar ikan air tawar dan udang yang dibudidayakan di Tiongkok tidak tumbuh di lingkungan alami yang bersih seperti yang kita bayangkan. Ribuan ikan berjejal di tambak yang sempit dan keruh, airnya bercampur dengan sampah dan limbah kimia industri. Di lingkungan seperti ini, jika tidak menggunakan obat, ikan dan udang akan mati massal. Jadi, orang-orang memberikan antibiotik kuat seperti kloramfenikol atau enrofloxacin secara membabi buta. Obat-obatan ini sudah lama dilarang digunakan pada manusia karena efek sampingnya. Zat ini dapat menyebabkan kerusakan hati, kerusakan ginjal, bahkan meningkatkan risiko kanker. Namun, zat-zat ini masih tertinggal di dalam produk perikanan impor yang murah. Anda mungkin berpikir sedang makan semangkuk ikan untuk menambah protein demi kesehatan. Namun kenyataannya, sepotong ikan atau seekor udang itu masuk ke dalam tubuh seperti pil antibiotik beracun. Proteinnya tidak terlihat, tetapi hati dan ginjal Anda kelelahan siang malam untuk menyaring racun. Makan 1 atau 2 kali mungkin tidak masalah, tetapi jika dimakan terus-menerus selama bertahun-tahun, itu sama saja dengan memelihara penyakit di atas meja makan. Lalu, bagaimana cara mengenalinya? Anda harus memeriksanya dengan teliti. Udang impor dari Tiongkok biasanya memiliki kulit yang sangat berminyak atau mengkilap secara tidak wajar, terlihat mencolok tapi tidak alami. Jika dicium, tidak ada aroma khas laut yang segar, melainkan bau menyengat dan kuat seperti bahan kimia. Ikan beku impor murah juga demikian. Warnanya aneh, cenderung keabu-abuan atau merah tua, dan saat dicairkan, dagingnya lembek serta aroma segar lautnya hilang. Ikan laut asli seharusnya memiliki bau amis asin yang lembut, tetapi ikan budidaya yang tercemar bahan kimia tidak memiliki rasa dan aroma tersebut. Lalu apa solusinya? Jawabannya sangat jelas. Pilihlah ikan dan udang yang bersertifikasi MSC atau Standar Keamanan Pangan Indonesia yang terpercaya. Ini adalah standar produk perikanan yang berkelanjutan dan aman yang diakui secara internasional. Jika memungkinkan, utamakan memilih ikan segar lokal Indonesia atau produk impor dari negara yang pengelolaan budidaya dan proses pengolahannya ketat seperti Norwegia atau Kanada. Meskipun harus membayar sedikit lebih mahal, sebagai gantinya Anda mendapatkan meja makan yang benar-benar bergizi, bukan menjadikan tubuh Anda sebagai tempat sampah bahan kimia. Selanjutnya, makanan impor Tiongkok ke-8 dalam urutan mundur yang mutlak tidak boleh dimakan adalah makanan kaleng.
Sebuah hasil investigasi di Australia membuat banyak orang terkejut. Ditemukan bahwa berbagai jenis makanan kaleng yang diimpor dari Tiongkok mengandung zat berbahaya 200 kali lipat lebih tinggi dari batas yang diizinkan. Bayangkan saja, jika standar keamanan hanya mengizinkan setetes racun, maka di dalam kaleng itu berisi secangkir penuh. Bukankah itu berarti yang kita makan bukan lagi makanan, melainkan racun yang dikemas dengan rapi? Saya pernah mendengar cerita tentang satu keluarga di Jakarta. Demi menghemat biaya hidup, mereka sering membeli daging kaleng impor murah. Makanan yang tampaknya praktis dan aman itu akhirnya menjadi mimpi buruk. Setelah memakannya beberapa minggu berturut-turut, ketiga anggota keluarga tersebut dirawat di rumah sakit dengan gejala keracunan makanan. Sang ayah mengalami sakit kepala hebat dan tangan gemetar. Sang ibu didiagnosis gagal ginjal dan anak mereka terus muntah dan kelelahan. Dokter berkata dengan tegas, penyebabnya adalah makanan kaleng kualitas rendah yang mereka makan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kaleng yang tampak tidak berbahaya itu? Faktanya, dalam proses produksi, logam berat dari kaleng bisa meresap ke dalam makanan, terutama jika proses pembuatannya buruk. Selain itu, untuk memperpanjang masa simpan, berbagai zat aditif dan pengawet ditambahkan. Zat-zat ini tidak hanya merusak hati dan ginjal, tetapi juga bisa melumpuhkan sistem saraf, membuat kemampuan motorik tubuh menurun perlahan, dan menurunkan daya ingat. Seseorang pernah berkata, makan sekaleng makanan, kaleng kualitas rendah sama saja dengan menelan racun yang bekerja lambat. Bagaimana cara mengenalinya? Makanan kaleng impor Tiongkok biasanya tidak mencantumkan bahan baku dan negara asal dengan jelas. Cetakan kemasannya kasar, tanggal kedaluarsanya samar atau mudah terhapus. Bahkan terkadang ada kesalahan ejaan, hal yang hampir tidak mungkin terjadi pada merek terpercaya. Solusinya di sini sangat sederhana, namun paling penting, jauhi makanan kaleng impor murah, terutama yang asal-usulnya tidak jelas. Jika benar-benar perlu, pilihlah merek lokal Indonesia yang terpercaya atau produk impor dari wilayah dengan regulasi keamanan pangan yang ketat seperti Jepang atau Eropa. Penghematan uang sesaat tidak akan pernah bisa menebus waktu panjang yang harus dihabiskan di ranjang rumah sakit. Posisi ke-7 adalah daging olahan. Anda berpikir sedang makan daging asli, padahal yang meleleh di mulut Anda hanyalah campuran perasa dan bahan kimia. Mungkin sulit dipercaya, tapi inilah kenyataan dari banyak daging olahan yang diimpor dari Tiongkok. Pak Asep, 74 tahun yang tinggal di Bandung sangat menyukai daging beku. Alasannya karena murah dan praktis. Selama 2 tahun, ia memakan daging impor ini di hampir setiap makannya. Awalnya ia merasa lebih sehat, bahkan percaya bahwa makan banyak daging memberinya lebih banyak vitalitas. Namun, kesehatannya memburuk dengan cepat. Hatinya mulai rusak dan rasa lelah terus menumpuk. Saat diperiksa di rumah sakit, dokter berkata, Anda keracunan akibat zat aditif dan bahan kimia berlebihan yang terkandung dalam makanan olahan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pabrik pengolahan daging di Tiongkok seringkali mencampur bahan baku murah alih-alih menggunakan daging berkualitas tinggi. Kemudian, untuk menghasilkan rasa daging asli, mereka menggunakan perasa, pewarna, dan pengawet jauh melebihi batas standar. Selain itu, kondisi kebersihan selama proses produksi tidak terjamin, sehingga risiko kontaminasi bakteri menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi. Daging yang seharusnya menjadi sumber nutrisi, dalam kasus ini berubah menjadi beban besar bagi hati, ginjal, dan sistem kekebalan tubuh. Jika Anda perhatikan dengan teliti, daging beku impor murah biasanya memiliki warna merah yang sangat terang secara tidak wajar, atau sebaliknya berwarna keabu-abuan dan sama sekali tidak terlihat alami. Bau yang muncul saat dicairkan juga bukan bau daging segar, melainkan bau yang menyengat dan kimiawi. Ini adalah cara membedakan yang paling pasti. Lalu apa solusinya? Saya menyarankan Anda untuk memilih daging segar yang pastinya sudah bersertifikasi halal dan memiliki izin edar BPOM atau standar keamanan pangan yang jelas seperti HACCP. Pilihan terbaik adalah daging lokal Indonesia atau daging impor dari negara dengan sistem pengelolaan ketat seperti Amerika Serikat, Australia, atau Uni Eropa. Harganya mungkin sedikit lebih mahal,
Tetapi sebagai gantinya, Anda mendapatkan keamanan dan kesehatan jangka panjang. Jika demi makanan lezat satu kali makan Anda harus hidup dengan penyakit seumur hidup, itu bukanlah pilihan yang bijak. Posisi ke-6 adalah susu dan produk olahan susu. Salah satu skandal makanan terbesar di dunia terjadi di Tiongkok, yaitu kasus susu formula bermelamin. Ratusan ribu bayi menjadi korban dan puluhan bayi meninggal dunia. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Anda bisa mencarinya di internet untuk informasi lebih lanjut. Saya tidak bisa melupakan satu kasus di Yogyakarta. Orang tua membeli susu formula impor murah demi menghemat biaya, percaya bahwa kandungan gizinya tidak berbeda dengan produk lokal. Namun, setelah 6 bulan, bayi mereka terus menangis, merasa sakit saat buang air kecil, dan semakin lemah. Hasil pemeriksaan di rumah sakit sangat mengejutkan. Ditemukan batu ginjal akibat melamin di ginjal bayi tersebut. Sang ibu menangis dan berkata kepada dokter, "Saya hanya ingin anak saya sehat. Saya tidak menyangka susu formula bisa mencelakai anak saya. Mengapa melamin bisa ada di dalam susu formula?" Sebenarnya, melamin adalah bahan kimia industri yang digunakan untuk membuat plastik, kayu lapis, dan lem. Namun, beberapa produsen serakah mencampurkan melamin ke dalam susu formula untuk memalsukan hasil tes. Melamin dapat meningkatkan kadar protein secara artifisial di laboratorium, membuat produk terlihat bergizi. Namun kenyataannya, tubuh manusia, terutama bayi, sama sekali tidak bisa mencerna zat ini. Melamin langsung menuju ginjal dan jantung, membentuk batu ginjal, menyebabkan gagal ginjal, gangguan fungsi organ, dan berbagai komplikasi. Singkatnya, 1 sendok susu formula yang mengandung melamin sama saja dengan memberi makan bubuk plastik industri secara langsung. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahayanya tidak langsung terlihat. Anak mungkin tumbuh sedikit demi sedikit setiap hari, tetapi penyakit berkembang secara diam-diam di dalam tubuh dan seringkali sudah terlambat saat ditemukan. Inilah alasan mengapa kasus susu formula bermelamin meninggalkan akibat yang begitu parah. Dan saudara-saudara sekalian, masalah ini tidak hanya berdampak pada anak-anak. Orang dewasa atau lansia yang mengonsumsi susu atau produk susu tercemar melamin dalam jangka panjang juga akan mengalami kerusakan hati dan ginjal yang serius, penurunan kekebalan tubuh, bahkan memperpendek usia. Jadi, Anda harus memberitahukan fakta ini kepada anak dan cucu Anda. Bagaimana cara mengenalinya? Susu formula impor dari Tiongkok biasanya kemasannya penuh dengan tulisan Mandarin huruf, dan kandungan nutrisinya tidak dicantumkan secara rinci dalam bahasa yang kita pahami. Harganya sangat murah sampai sulit dipercaya, dan terkadang tanda kedaluarsanya pun tercetak tidak jelas. Ini adalah sinyal peringatan yang tidak boleh diabaikan. Apa solusinya? Jawabannya sangat jelas. Jangan pernah menggunakan susu formula atau produk susu impor dari Tiongkok. Untuk lansia, jika membutuhkan suplemen nutrisi, pilihlah produk buatan Indonesia atau produk impor dari tempat dengan manajemen keamanan pangan yang ketat seperti Eropa atau Amerika Serikat. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, itu adalah harga yang harus dibayar demi menjaga keamanan diri sendiri dan keluarga. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi, jangan biarkan penghematan saat ini berubah menjadi tragedi jangka panjang. Posisi ke-5 adalah sawi asin atau kimchi impor. Saya pernah bertemu dengan seorang nenek berusia 69 tahun yang tinggal di Makassar, sebut saja Nenek Ratna. Beliau sangat menyukai kimchi atau sayuran asin. Tetapi, demi menghemat biaya, beliau membeli sawi asin impor murah. Setelah memakannya sepanjang tahun, nenek tersebut mulai sering merasa perut kembung dan menderita gangguan pencernaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan diagnosis awal kanker usus besar, dan salah satu penyebab utamanya adalah bahan kimia berbahaya dalam sayuran asin impor yang dimakannya setiap hari. Di mana letak bahayanya? Dalam proses pengolahan, sawi dari Tiongkok seringkali direndam dalam larutan formalin. Formalin adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan mayat, membuat sayuran terlihat segar secara tidak wajar dalam waktu lama. Namun, jika masuk ke tubuh manusia, zat ini merusak selaput lendir usus, melemahkan hati dan ginjal, dan akhirnya bisa memicu kanker. Lauk yang Anda yakini sehat itu sebenarnya bisa jadi racun yang masuk sedikit demi sedikit setiap kali makan. Bagaimana cara membedakannya?
Jika sawi asin warnanya terlalu cerah dan mengkilap, tidak membusuk atau menjadi asam meski sudah berhari-hari, dan tidak memiliki aroma fermentasi alami, maka hampir bisa dipastikan produk tersebut mengandung bahan kimia. Solusinya sangat sederhana. Makanlah acar atau kimchi buatan sendiri, atau pilihlah produk dari merek Indonesia yang terpercaya. Jika melihat sawi asin impor murah, sebaiknya jangan disentuh sama sekali. Sepiring sayuran asin yang aman bisa menjaga kesehatan seumur hidup, tetapi sepiring sayuran asin yang tercemar formalin bisa merenggut segalanya. Posisi keempat adalah kacang polong beku. Dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh peneliti keamanan pangan, ditemukan butiran plastik yang diwarnai hijau bercampur di dalam sekantong kacang polong beku yang diimpor dari Tiongkok. Bayangkan saja, Anda berpikir membeli sayuran bergizi untuk keluarga, tetapi sebenarnya Anda membawa pulang campuran bahan kimia dan plastik industri. Ini bukan lagi cerita khayalan, tetapi benar-benar terjadi dan diungkap oleh media internasional. Saya ingat cerita seorang ibu berusia di atas 70 tahun di Tangerang, Ibu Yati. Beliau sering membeli kacang polong beku untuk membuat bubur karena dianggap praktis dan bergizi. Namun, setelah rutin memakannya selama beberapa bulan, beliau mulai merasa perut tidak nyaman, pencernaan terganggu, dan sakit perut setiap selesai makan. Anaknya membawa sisa kacang polong itu untuk diperiksa, dan hasilnya mengejutkan. Kacang-kacang itu telah diproses dengan pemutih, dicampur pewarna, dan bahkan mengandung pengawet berbahaya. Semangkuk bubur yang seharusnya hangat dan mengenyangkan justru menjadi racun yang merusak tubuh setiap hari. Mengapa butiran kacang kecil begitu berbahaya? Dalam proses pengolahan, kacang sering direndam dalam pemutih agar terlihat mengkilap, lalu diwarnai agar warnanya rata. Akibatnya, aroma gurih dan rasa manis alami hilang, berubah menjadi gumpalan bahan kimia yang harus diproses paksa oleh lambung. Jika dikonsumsi jangka panjang, risikonya mulai dari kerusakan hati, gangguan pencernaan, hingga peningkatan risiko kanker usus besar. Kacang polong yang aslinya kaya serat dan menyehatkan, jika berubah menjadi kacang palsu, pada akhirnya tidak berbeda dengan racun yang menyebar perlahan. Bagaimana cara mengenalinya? Jika diperhatikan dengan seksama, kacang polong impor ini permukaannya sangat mengkilap dan warnanya terlihat seperti dicat hijau merata. Sebaliknya, kacang asli memiliki campuran warna hijau muda dan hijau tua yang tidak seragam. Saat direbus, kacang palsu hampir tidak mengeluarkan aroma gurih, melainkan tercium bau asing yang samar. Ini adalah tanda peringatan yang jelas. Solusinya sederhana namun butuh perhatian. Saya sarankan Anda membeli kacang polong segar musiman di pasar tradisional atau supermarket lokal terpercaya. Jika harus menggunakan kacang polong beku demi kepraktisan, pastikan memilih produk dengan sertifikasi organik, label transparan, dan asal negara yang jelas. Meja makan kita bukan hanya soal nutrisi, tapi masalah keamanan yang berhubungan langsung dengan kesehatan seumur hidup. Jangan biarkan semangkuk bubur yang dianggap makanan sehat menjadi jebakan kesehatan. Makanan ketiga yang ingin saya peringatkan adalah garam. Tahukah Anda? Dalam satu butir garam saja bisa terkandung puluhan jenis racun. Itu jika yang dimaksud adalah garam industri yang bercampur bahan kimia. Mungkin sulit dipercaya, tetapi banyak orang benar-benar membayar mahal dengan kesehatan mereka. Pak Dadang, 67 tahun, yang tinggal di Bogor, menderita darah tinggi. Dokter berkali-kali berpesan agar ia mengurangi makan asin dan wajib memilih garam yang bersih. Namun, demi menghemat uang, ia tidak menggunakan garam laut lokal, melainkan garam impor murah yang banyak dijual di pasar. Awalnya ia berpikir garam di mana-mana sama saja. Namun hanya dalam 1 tahun, tekanan darahnya menjadi tidak stabil, jantungnya berdebar cepat, dan tubuhnya mulai bengkak. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penumpukan logam berat seperti timbal dan merkuri dalam jumlah banyak di tubuhnya yang berasal dari garam impor tersebut. Penghematan kecil membuat penyakitnya menjadi parah. Mengapa begitu berbahaya? Garam yang diimpor dari Tiongkok sebagian besar adalah garam industri yang diproses, bukan garam yang aslinya untuk konsumsi manusia. Di dalamnya tercampur banyak logam berat dan kotoran. Jika dikonsumsi jangka panjang, hati dan ginjal rusak, tekanan darah naik, bahkan sistem saraf bisa melemah. Dengan kata lain,
Bumbu dapur yang terlihat biasa saja jika dipalsukan akan menjadi racun lambat yang meresap ke dalam darah setiap kali makan. Lalu bagaimana cara mengenalinya? Garam impor ini butirannya tidak rata, banyak pecahan kecil, dan tercampur kotoran. Kemasannya buruk, cetakannya kasar, bahkan ada yang tidak mencantumkan tempat produksi. Jika diperhatikan, garam asli itu bening, transparan, dan butirannya berkilau, sedangkan garam palsu terlihat keruh dan tidak alami. Solusinya sangat jelas. Alih-alih memilih garam murah ilegal, gunakanlah garam laut lokal Indonesia, garam Madura, atau garam lokal lainnya yang terkenal bersih dan kaya mineral. Atau Anda bisa memilih garam Himalaya, Himalayan Pink Salt, atau garam batu alami yang bersertifikat. Harganya mungkin sedikit lebih mahal, tapi sebagai gantinya Anda mendapatkan ketenangan pikiran dan kesehatan yang stabil. Segenggam garam bersih bisa menjadi landasan hidup sehat dan umur panjang. Jangan sampai penghematan saat ini menjadi beban penyakit besar di kemudian hari. Posisi kedua adalah kecap asin dan kecap buatan kimia. Menurut laporan verifikasi internasional, 29% kecap asin yang diimpor dari Tiongkok mengandung zat bernama 3-MCPD. Zat ini diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai senyawa karsinogenik penyebab kanker. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal peringatan di setiap kali makan. 1 dari 3 botol adalah benih penyakit, namun barang-barang itu masih dipajang terang-terangan di pasar. Saya tahu cerita seorang ibu rumah tangga di Balikpapan. Sebut saja Ibu Nani. Beliau sudah berusia di atas 60 tahun dan seumur hidup rajin menyiapkan makanan untuk keluarga. Namun demi menghemat biaya, beliau membeli kecap impor murah dan menggunakannya terus-menerus selama lebih dari 10 tahun. Awalnya beliau berpikir, bukankah semua kecap sama saja? Namun seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin lemah, kulitnya menguning, dan nafsu makannya hilang. Akhirnya, beliau divonis menderita penyakit hati di rumah sakit. Dokter menganalisis kebiasaan makannya, dan ternyata kecap impor yang beliau gunakan adalah salah satu penyebab utamanya. Meja makan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru menjadi jalan menuju penyakit. Mengapa kecap impor semacam ini berbahaya? Rahasianya ada pada proses pembuatan yang murah. Untuk menekan biaya, mereka menggunakan katalis kimia. Hidrolisis asam, bukan fermentasi alami. Proses ini menghasilkan 3-MCPD, yang tidak hanya menyebabkan kanker, tetapi juga merusak hati dan ginjal. Tubuh manusia tidak akan pernah bisa terbiasa dengan zat ini. Jika dikonsumsi lama, racun akan menumpuk, dan akhirnya hati akan runtuh karena beban ekstrim. Setetes kecap berbahaya mungkin terlihat sepele, tapi jika menumpuk selama puluhan tahun, itu sama saja dengan meracuni diri sendiri secara perlahan. Apakah ada cara membedakannya? Kecap impor asal Tiongkok biasanya rasanya terlalu asin dan kurang memiliki aroma lembut khas kecap fermentasi alami. Tanggal kedaluarsanya tercantum sangat lama, yang berarti banyak pengawet kuat ditambahkan. Meski kemasan luarnya mengkilap, saat tutup dibuka aromanya tidak harmonis, menyengat dan tidak sedap. Solusinya jelas. Pastikan memilih kecap yang diproduksi di dalam negeri Indonesia, terutama yang sudah memiliki sertifikasi BPOM dan halal, atau pilihlah kecap fermentasi alami dari merek terpercaya seperti kecap manis asin tradisional Indonesia yang berkualitas. Harganya mungkin lebih mahal, tapi Anda bisa merasakan rasa kedelai fermentasi asli yang dalam dan kaya, serta yang terpenting, aman. Meja makan tidak hanya tempat makan enak, tapi harus menjadi obat yang menjaga kesehatan setiap hari. Terakhir, makanan paling berbahaya yang ingin saya peringatkan. Makanan nomor 1 yang sering kita makan adalah bawang putih dan jamur. Anda mungkin selama ini percaya bahwa bawang putih dan jamur adalah bahan makanan paling sehat. Namun, jika diimpor dari Tiongkok, keduanya berubah menjadi bahaya tak kasat mata. Saya pernah bertemu kakek berusia 75 tahun di Malang. Sebut saja kakek Sutarjo. Beliau punya kebiasaan unik, yaitu selama lebih dari 20 tahun, sepiring bawang putih acar selalu tersaji di meja makannya hampir setiap kali makan.
Ia percaya makan bawang putih seperti ini bisa melancarkan peredaran darah dan mencegah penyakit. Awalnya kesehatannya baik-baik saja, namun akhir-akhir ini sering pusing, berkunang-kunang setiap kali berdiri, dan tekanan darahnya naik turun. Karena khawatir, keluarga membawanya ke rumah sakit, dan hasil pemeriksaan menunjukkan darahnya penuh dengan jejak racunan yang menumpuk lama. Setelah dicari tahu penyebabnya, pelakunya tidak lain adalah bawang putih impor murah asal Tiongkok yang selalu ia beli dan jadikan acar. Alasannya sangat jelas. Bawang putih adalah tanaman yang daya serapnya dari lingkungan sangat kuat. Artinya, jika ada bahan kimia di tanah dan air, atau jika petani menyemprotkan pestisida, zat-zat itu akan meresap langsung ke dalam bawang putih. Bawang putih yang ditanam di daerah yang menggunakan bahan kimia berbahaya secara berlebihan tidak akan bisa bersih sepenuhnya meski dicuci atau dikupas. Akhirnya, tubuh kita menyerapnya sedikit demi sedikit setiap hari. Dan seiring waktu menumpuk di hati dan ginjal, melemahkan fungsi tubuh. Selain bawang putih, jamur buatan Tiongkok juga menyimpan bahaya untuk membuat warnanya lebih putih rata dan terlihat cantik. Mereka mewarnai atau memutihkannya. Bahkan, menempelkan label organik palsu agar lebih mudah dijual. Kelihatannya putih bersih, mengkilap, dan bentuknya rata, tapi sebenarnya itu adalah gumpalan bahan kimia yang masuk ke tubuh kita. Jika dikonsumsi jangka panjang, bukannya meningkatkan kekebalan tubuh seperti yang dipikirkan banyak orang, malah membuat tubuh lemah, hati dan ginjal kelelahan, bahkan meningkatkan risiko kanker. Jika diperhatikan dengan teliti, Anda bisa membedakannya. Bawang putih Tiongkok biasanya bonggolnya besar, kulitnya sangat putih, dan mengkilap secara tidak wajar. Kelihatannya cantik, tapi kurang memiliki aroma kuat. Khas bawang putih asli, bawang putih lokal biasanya lebih kecil dan aromanya tajam. Jamur impor juga terlalu putih, dan bentuk luarnya seragam buatan, tapi tidak memiliki aroma kaya yang dimiliki jamur segar. Perbedaan-perbedaan kecil inilah yang menjadi sinyal peringatan antara makanan aman dan bahaya tersembunyi. Solusinya sederhana. Kita, orang Indonesia bangga dengan bawang putih lokal kita atau bawang putih cutting, Honan yang jelas sumbernya. Tapi utamakan lokal seperti bawang putih Sembalun atau Brebes jika ada, meskipun stok lokal terbatas, pilihlah yang bukan diputihkan. Bawang putih lokal terkenal dengan aroma dan rasanya yang luar biasa serta aman. Jamur lokal Indonesia juga beragam, segar, dan kualitasnya terjamin. Jadi, pilihlah produk lokal atau produk impor dari negara terpercaya. Dan yang terpenting, jangan tertipu oleh makanan yang terlalu cantik dan terlalu murah. Di balik penampilan luarnya, mungkin tersembunyi harga murah yang harus dibayar dengan kesehatan seumur hidup kita. Anda mungkin berpikir menghemat beberapa ribu rupiah atau puluhan ribu rupiah dengan membeli sebotol kecap murah atau sebungkus kacang polong murah adalah keuntungan. Tapi tahukah Anda apa yang sebenarnya Anda pertaruhkan? Umur Anda sendiri. Uang beberapa ribu rupiah yang dihemat di pasar hari ini bisa kembali sebagai biaya obat jutaan rupiah di masa depan. Dan yang lebih penting, memperpendek waktu hidup sehat dan bebas yang bisa Anda nikmati. Organisasi Kesehatan Dunia telah berkali-kali memperingatkan, bahan kimia seperti melamin, 3-MCPD, dan formalin bukan hanya menyebabkan gangguan pencernaan sementara, tapi jika menumpuk jangka panjang bisa berujung pada kanker, gagal hati, dan gagal ginjal. Selain itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, juga merilis hasil penelitian yang menyatakan bahwa residu pestisida dan logam berat pada produk pertanian impor adalah salah satu penyebab utama penyakit kronis pada lansia di Asia. Ini bukan lagi cerita orang lain, melainkan fakta yang terbukti secara ilmiah dan jelas terlihat dalam statistik. Anak muda mungkin tubuhnya masih sehat, sehingga hati dan ginjalnya masih bisa menahan racun sampai batas tertentu. Namun, Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, kekebalan tubuh Anda melemah dan organ detoksifikasi tidak lagi bekerja seperti dulu. Bahan kimia yang masuk sedikit demi sedikit setiap hari akan menumpuk seiring berjalannya waktu dan menjadi pukulan besar. Awalnya hanya muncul sebagai sakit perut atau pusing, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi penyakit yang sulit diobati. Akhirnya, banyak yang harus dirawat inap dalam waktu lama, tidak bisa mengurus diri sendiri, dan menjadi beban bagi anak-anak.
Apakah Anda ingin berbaring di ranjang sakit, hidup bergantung pada sesendok bubur dan segelas air dari tangan anak Anda? Apakah Anda ingin masuk panti jompo hanya karena memilih makanan yang tidak aman dalam waktu lama? Semua orang takut pada situasi seperti itu. Kehilangan kesehatan bukan hanya menghilangkan kenikmatan hidup, tapi juga merampas ketenangan seluruh keluarga. Inilah mengapa makanan impor dari Tiongkok jauh lebih berbahaya dari yang Anda kira. Ini bukan sekadar masalah makan satu kali, tapi berkaitan langsung dengan masa depan kita, harga diri kita, dan kehidupan yang tidak menjadi beban bagi keluarga di masa tua. Kesehatan kita bukan hanya milik kita sendiri. Itu adalah hadiah tak ternilai yang bisa kita wariskan kepada anak dan cucu. Harta karun yang membuat mereka tenang melihat orang tua dan kakek nenek yang selalu sehat, gagah, dan bersemangat. Saudara-saudara sekalian, sekarang setelah Anda mengetahui potensi bahaya dari makanan impor murah, yang terpenting adalah bagaimana cara melindungi diri sendiri. Kesehatan yang hilang tidak bisa dibeli lagi, tapi bisa dijaga dengan kebiasaan sederhana dan pilihan cerdas. Prinsip pertama, ingatlah ini sebagai sumpah pada diri sendiri. Jangan pernah membeli makanan yang asal-usulnya tidak jelas, labelnya buram, atau harganya terlalu murah. Makanan tidak mungkin semurah itu. Di balik harga rendah itu tersembunyi pestisida, pengawet, dan aditif berbahaya yang menggerogoti tubuh Anda sedikit demi sedikit setiap hari. Solusi kedua adalah pengganti yang aman. Indonesia memiliki sumber daya pangan lokal yang melimpah. Sayuran, buah, daging, dan ikan semuanya dikelola dengan baik. Saat masuk ke supermarket terpercaya, utamakan memilih produk dengan tanda sertifikasi BPOM, halal, atau organik Indonesia. Itu bukan sekadar stiker kertas, melainkan perisai yang menjaga kesehatan Anda. Jika harus menggunakan makanan impor, pilihlah produk dari negara dengan sistem manajemen ketat seperti Jepang, Eropa, atau Amerika Serikat. Hindari produk buatan Tiongkok yang sudah terungkap banyak skandal makanannya di seluruh dunia. Satu lagi, cara pencegahan sederhana adalah selalu mencuci semua sayuran dan buah dengan bersih sebelum dimakan. Produk lokal pun mungkin masih menyisakan residu pestisida atau debu. Cara termudah dan efektif adalah merendam sayur dan buah dalam air garam atau larutan soda kue baking soda selama beberapa menit, lalu bilas kembali dengan air bersih. Cara ini bisa menghilangkan sebagian bahan kimia yang menempel di permukaan. Saat memasak, jika kulit buah, sayur terlalu mengkilap atau terlihat aneh, pastikan untuk mengupasnya. Untuk makanan kemasan, periksa label, tanggal kedaluarsa, dan terutama negara asalnya dengan teliti. Juga, hindari sebisa mungkin makanan kaleng atau makanan olahan impor murah. Di dalamnya bisa terkandung campuran kimia yang menyamar sebagai makanan, dan Anda memakannya tanpa sadar. Tak kalah pentingnya adalah perubahan kebiasaan belanja. Banyak orang tua berpikir makan yang sederhana saja, lalu membeli makanan di pasar kecil atau tempat murah. Namun, tempat-tempat seperti itu mudah disusupi produk impor yang tidak aman, ilegal, atau tidak jelas asal-usulnya. Biasakanlah membeli di supermarket besar atau toko khusus makanan sehat organik yang terpercaya, atau gunakan layanan pengiriman makanan organik. Biayanya mungkin sedikit lebih mahal, tapi yang Anda dapatkan adalah rasa aman dan kesehatan jangka panjang. Selain itu, belajarlah membaca makanan dengan mata, hidung, dan tangan. Jika buah terlalu mengkilap, makanan laut berbau kimia, daging beku merah tidak wajar, atau biji-bijian bercampur butiran asing, itu semua adalah sinyal peringatan. Awalnya mungkin tidak terbiasa, tapi dengan sedikit perhatian, Anda bisa membedakan antara makanan asli dan makanan yang diproses secara kimia. Dan yang terpenting, jangan lupa, tubuh Anda adalah guru terbaik. Jika setelah makan makanan tertentu Anda sering merasa kembung, pusing, atau lelah, tanyakan pada diri sendiri, apakah mungkin karena asal-usul makanan ini? Dan buanglah makanan itu dari meja makan Anda tanpa ragu. Terakhir namun paling penting adalah jangan kehilangan harapan. Banyak orang berpikir sakit saat tua itu wajar dan harus bergantung pada obat atau anak. Tapi tidak demikian. Anda sepenuhnya bisa mengubahnya secara proaktif. Hanya dengan membuat pilihan yang tepat dalam setiap makan sehari-hari, Anda bisa menuliskan masa tua yang bebas, tenang, dan bahagia dengan tangan Anda sendiri. Bangun pagi, keluar dengan percaya diri,
Menikmati makanan berkualitas tanpa takut ada benih penyakit di dalamnya itu bukanlah cerita yang jauh. Menjaga kesehatan bukanlah hal sulit atau butuh pengetahuan khusus. Itu dimulai dari dapur Anda. Tergantung bagaimana Anda memilih, mengolah, dan menyimpan sepotong sayur, sepotong daging, atau setetes kecap. Jika dilakukan dengan konsisten, siapapun bisa menikmati pikiran yang jernih, tubuh yang sehat, dan kehidupan bebas hingga usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Lebih dari segalanya, alih-alih menjadi beban bagi anak, Anda akan menjadi teladan hidup tentang manajemen diri, hidup teratur, dan mencintai diri sendiri. Jadi, mulailah hari ini. Berdirilah di dapur, buka kulkas, lihat keranjang makanan, dan tanyakan pada diri sendiri, dengan apa saya memberi makan tubuh saya saat ini? Apakah ini obat atau racun? Jawaban itu akan menentukan tidak hanya kesehatan hari ini, tapi juga umur dan kebahagiaan di masa depan. Sampai di sini, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama. Mengungkap 10 makanan impor Tiongkok, buah dan jus, ikan dan udang, makanan kaleng, daging olahan, susu, sawi asin, kimchi, kacang polong beku, garam, kecap, serta bawang putih dan jamur. Di setiap makanan tersebut tersembunyi bahan kimia, logam berat, dan aditif berbahaya yang bisa menghancurkan tubuh sedikit demi sedikit setiap hari. Pesan inti yang ingin saya tegaskan kembali adalah ini. Jangan biarkan 10 makanan ini memperpendek umur Anda. Kelalaian kecil hari ini bisa berujung pada kehidupan yang bergantung pada anak di ranjang rumah sakit selama bertahun-tahun di masa depan. Namun sebaliknya, jika menolak dengan tegas sekarang dan membuat pilihan sadar, siapapun bisa menikmati hidup bahagia dengan kesehatan dan pikiran yang jernih. Sekarang giliran Anda untuk bertindak. Untuk terus mendapatkan pengetahuan kesehatan dan rahasia bermanfaat yang akan saya sampaikan, silakan subscribe berlangganan saluran sehat di hari tua ini. Selain itu, silakan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman Anda dengan makanan mencurigakan agar kita semua bisa waspada. Dan pastikan untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang tua dari bahaya tersembunyi di atas meja makan. Kesehatan adalah harta yang tidak bisa ditukar dengan apapun, dan sekali hilang tidak akan pernah bisa dibeli kembali. Jadi, mulailah pilihan yang aman dan bijak di dapur Anda hari ini juga. Anda berhak hidup sampai usia 100 tahun. Bukan sekadar panjang umur, tapi hidup sehat, bahagia, bebas, dan tidak menjadi beban bagi anak-anak. Itu bukan mimpi. Itu adalah masa depan yang sepenuhnya bisa Anda genggam jika Anda mempraktikannya hari ini.